Coba perhatikan sekeliling kalian saat ini. Sangat tenang bukan? Kalian masih bisa menikmati kopi, masih bisa menelusuri media sosial, dan masih merasa dunia berjalan seperti biasa. Namun pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri, apakah ketenangan itu sebenarnya hanya sebuah ilusi? Di balik layar ponsel kalian, di ruang-ruang rapat bunker yang tidak terjangkau sinyal, jam kiamat, doomsday clock, baru saja digeser ke detik terakhir, pada 1 Maret 2026. Karena di hari tersebut, kita tidak lagi bicara soal prediksi, kita bicara soal eksekusi. Selama ini, narasi yang disuapkan kepada publik adalah bahwa perang hanyalah soal ideologi, agama, atau perebutan wilayah. Sebenarnya mungkin kalian salah besar. Di level ini, perang adalah alat penghapus, sebuah riset paksa bagi sistem global yang sudah terlalu rapuh untuk diperbaiki. Satu tarikan nafas di Teheran, satu keputusan di Washington, dan satu perintah di Moskow akan mengubah hidup semua orang selama hanya dalam hitungan jam. Selamat datang di Bukan Kreator. Hari ini kita tidak hanya membedah berita yang terjadi sekarang, kita akan membongkar skenario checkmate yang sudah disusun rapi untuk mengatur ulang dunia kita. Karena setelah ini, kita tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Mari kita mulai dari sebuah angka, 90. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah angka biasa. Namun bagi badan intelijen dunia, 90% adalah titik tanpa jalan pulang. Level kemurnian uranium yang hanya memiliki satu tujuan akhir, yaitu senjata pemusnah massal. Namun kalian harus paham bahwa ambisi nuklir ini tidak lahir dari ruang kosong. Ini adalah puncak dari luka sejarah yang belum mengering. Jauh sebelum retorika hari ini, Iran adalah sekutu terdekat Barat di bawah kekuasaan dinasti Pahlavi, rezim Shah yang megah, sekuler, namun dianggap sebagai boneka Washington yang mengasingkan rakyatnya sendiri. Revolusi di tahun 1979 sebenarnya mengubah segalanya. Jatuhnya rezim Pahlavi bukan sekedar pergantian rezim, melainkan lahirnya ideologi perlawanan total. Sejak saat itu, Teheran menetapkan satu musuh abadi yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Amerika di tanah Timur Tengah, yaitu Israel. Selama puluhan tahun, dunia menyaksikan perang bayangan yang dingin dan mematikan. Sabotase fasilitas nuklir, pembunuhan ilmuwan di jalanan Teheran, hingga serangan cyber yang melumpuhkan infrastruktur. Bagi Iran, perlawanan terhadap Israel bukan sekedar politik luar negeri. Ini adalah pembuktian harga diri sebuah bangsa yang pernah merasa terjual di masa lalu, yaitu bangsa Persia. Kini, pada Maret 2026, laporan rahasia dari Wina mengonfirmasi bahwa garis merah itu akhirnya telah dilangkahi. Level 90% akhirnya telah tercapai, dan ini adalah pesan tegas dari Teheran kepada Tel Aviv dan Washington. Masa-masa sabotase akhirnya diam-diam sudah berakhir. Sekarang mereka memiliki kartu as yang bisa menghapus peta kekuatan lama dalam sekejap. Pertanyaannya adalah, mengapa sekarang? Mengapa di saat ekonomi global berada di titik nadirnya, mereka malah justru berani mengambil langkah ekstrim ini? Apakah kalian harus sadar bahwa nuklir ini bukan hanya soal ledakan fisik, ini adalah perisai terakhir yang memastikan sejarah dinasti Pahlavi tidak akan pernah terulang lagi. Namun, keberanian ini tidak akan muncul begitu saja. Ada sebuah kekuatan besar lain yang menjamin bahwa Teheran tidak akan berdiri sendirian saat badai serangan datang. Sebenarnya, ada satu pertanyaan besar yang muncul di benak kita semua. Jika ambang batas nuklir itu sudah dilewati, mengapa Washington masih tampak ragu? Mengapa negara adidaya yang biasanya begitu cepat melakukan intervensi, kini seolah tertahan di depan pintu Teheran? Jawabannya tidak ada di padang pasir Iran, melainkan di garis depan Eropa Timur. Kalian harus melihat sebuah aliansi yang selama ini hanya dianggap sebagai kerjasama taktis. Namun, kini telah berubah menjadi perisai baja yang tak kasat mata. Karena sebenarnya, Moskow dan Teheran mungkin telah menciptakan sebuah simbiosis mematikan. Selama 2 tahun terakhir, langit Ukraina menjadi laboratorium hidup bagi teknologi militer Iran. Ribuan drone Shahid yang menghujani Kiev bukan sekedar bantuan senjata, melainkan sebuah investasi sebagai imbalannya, di mana Rusia tidak memberikan uang tunai. Mereka memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu sistem pertahanan udara S-400, Almas Anti, dan teknologi satelit pengintai generasi terbaru. Per Maret 2026 ini, sebenarnya instalasi nuklir di bawah tanah Iran tidak lagi
telanjang. Kini mereka dilindungi oleh payung udara paling canggih di dunia. Setiap jet tempur barat yang mencoba melakukan serangan presisi harus berhadapan dengan algoritma pertahanan Rusia yang sudah matang di medan tempur asli. Inilah yang membuat Pentagon terjepit dalam dilema yang mematikan. Menyerang Iran sekarang bukan hanya berarti melawan satu negara, melainkan memicu gesekan langsung dengan mesin perang Rusia yang sudah berada di posisi siaga tinggi. Ukraina dan Timur Tengah kini telah menyatu dalam satu garis api yang sama. Teheran bukan lagi pemain lokal yang terisolasi. Mereka telah menjadi bagian dari poros baru yang tujuannya hanya satu, memastikan fokus Amerika Serikat terbelah secara permanen. Dan ketika fokus itu pecah, saat itulah rencana besar yang sesungguhnya mulai dijalankan. Apakah kalian berpikir bahwa perlindungan Rusia ini gratis? Sebenarnya, ada harga yang harus dibayar dunia atas stabilitas palsu ini. Karena saat kekuatan militer telah saling mengunci, langkah berikutnya bukanlah peluru, melainkan sebuah cekikan di leher ekonomi dunia. Jika nuklir adalah pemicunya dan Rusia adalah perisainya, maka inilah senjata sesungguhnya yang sedang dipegang oleh Teheran. Sebuah saklar kematian yang berada tepat di jalur urat nadi ekonomi kalian, yaitu Selat Hormuz. Kalian mungkin jarang mendengar nama tempat ini dalam percakapan sehari-hari. Namun, jalur air sempit selebar 39 km ini mengontrol hampir sepertiga pasokan minyak dunia yang diangkat lewat laut. Setiap tetes bahan bakar yang menggerakkan kendaraan kalian, setiap war listrik yang menerangi rumah kalian, bergantung pada ketenangan di selat ini. Namun per Maret 2026, ketenangan itu telah berakhir. Teheran tidak lagi mengirimkan rudal ke Washington untuk memenangkan perang. Mereka hanya perlu melakukan satu hal, yaitu menutup saklar tersebut. Sebuah blokade total di Selat Hormuz akan menjadi serangan jantung instan bagi sistem keuangan global. Beginilah skenarionya. Dalam 3 hari pertama setelah blokade, harga minyak dunia mungkin akan melonjak vertikal menembus angka $300 per barel. Dalam 1 minggu, rantai pasokan logistik dunia akan mengalami kelumpuhan total. Rak-rak supermarket mungkin akan kosong, harga pangan akan melambung tak terkendali, dan mata uang dolar akan kehilangan kekuatannya untuk membeli stabilitas. Ini disebut sebagai asymmetric warfare, perang yang tidak seimbang. Iran sebenarnya telah menyiapkan ribuan ranjau laut pintar dan armada kapal cepat yang siap dikerahkan dalam hitungan menit, dan mereka tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu membiarkan jalur ini tertutup. Namun mereka juga tahu bahwa membuka jalur ini secara paksa berarti memulai perang skala penuh yang tidak diinginkan oleh siapapun. Apakah kalian mulai menyadari pola ini? Sebenarnya ini bukan sekedar konflik regional antara dua negara yang saling membenci. Ini adalah sebuah orkestra yang dirancang untuk menciptakan kekacauan sistematis. Sebuah kondisi di mana dunia dipaksa untuk memilih mengikuti aturan lama yang sudah hancur atau tunduk pada riset besar yang sedang dipersiapkan di balik kepulan asap peperangan. Langkah ini adalah kartu terakhir dalam permainan catur global di tahun 2026, di mana ada sebuah langkah yang mencoba untuk memastikan bahwa tidak akan ada pemenang sejati, selain mereka yang memang menginginkan dunia ini diatur ulang dari awal. Kalian atau mungkin kita masih berpikir bahwa ini semua adalah serangkaian kebetulan yang malang, bukan? Nuklir yang matang di waktu yang tepat, perisai Rusia yang datang di saat yang tepat, dan ekonomi yang dibuat lumpuh dalam satu jentikan jari di Selat Hormuz. Jika kalian masih percaya pada narasi kebetulan itu, maka kalian benar-benar berada di tempat yang salah. Dunia kini tidak sedang menuju kehancuran karena ketidaksengajaan. Dunia sedang dipaksa melakukan riset. Perang bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan tatanan lama, membersihkan kedaulatan yang tidak patuh, dan membersihkan sisa-sisa kebebasan yang dianggap sebagai ancaman bagi sistem baru yang sedang dibangun. Jadi selagi kalian melihat berita di televisi yang terus mendebatkan siapa yang salah dan siapa yang benar, ingatlah satu hal ini. Di atas papan catur ini, kalian bukan penonton. Kalian adalah pion yang sedang dikorbankan untuk menjadi penggerak narasi. Tetaplah skeptis. Jangan pernah menelan mentah-mentah apa yang kalian lihat di channel utama, karena kebenaran tidak pernah disiarkan secara gratis. Sampai jumpa di video berikutnya.